Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali kepada para mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada perkuliahan gambar teknik pertemuan yang kedua, ya, jadi tentang peralatan gambar teknik. Ya, pada pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan sebuah pertanyaan, ya, yaitu haruskah seorang engineer itu atau ahli teknik itu mampu menggambar teknik? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah haruskah seorang engineer mampu membaca gambar teknik? Jawabannya adalah untuk pertanyaan pertama harus mampu menggambar teknik ini relatif, ya. Karena kita tahu bahwa menggambar teknik ini adalah perpaduan antara unsur sains dan unsur estetis. Ya, faktor estetis ini yang tidak semua orang mampu, sehingga relatif. Jadi harus mampu ini bukan satu keharusan, ya, karena estetis ini tidak semua orang memiliki, ya. Kerapian, keindahan ini tidak semua orang memiliki, sehingga jawaban yang pertama ini relatif, bisa harus, bisa tidak. Namun untuk zaman sekarang ini jawabannya adalah harus, ya. Karena apa? Adanya gambar menggunakan alat bantu software. Kalau manual ya boleh, ya. Itu dijawab relatif, ya. Tapi kalau menggunakan software dengan bantuan software inilah, jadi tidak ada alasan seorang engineer tidak mampu, ya. Kalau asal dia mau belajar, dia akan mampu menguasai menggambar teknik. Sedangkan pertanyaan kedua harus juga, ya. Haruskah mampu membaca gambar teknik? Harus, jelas. Karena memang gambar teknik ini fungsinya adalah sebagai alat komunikasi yang pertama itu, ya. Sebagai media untuk berkomunikasi. Dan seringkali kita jumpai bahwasanya gambar ini bisa mewakili banyak kata atau kalimat bahkan dengan gambar. Seorang engineer bisa berkomunikasi menggunakan gambar ataupun simbol. Walaupun dia mungkin secara bahasa verbal dia berasal dari negara yang berlainan, ya. Orang Jepang dengan orang Eropa, dia bisa berkomunikasi menggunakan gambar. Ini contoh. Sehingga kemarin di bahasan yang pertama kita sudah juga mendapatkan bahwasanya fungsi gambar teknik adalah satu, penyampai informasi. Jadi untuk menyampaikan maksud antara, ya, membuat gambar dengan pembaca gambar. Jadi yang fungsi-fungsi gambar teknik termasuk sebagai fungsi pengawetan, ya. Kemudian cara menyampaikan konsep abstrak. Nah, untuk itu kita perlu, kemarin disampaikan bahwasanya perlunya standarisasi gambar, sehingga akan tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Jadi diseragamkan artinya standar,
bahkan internasional ya. Jadi standarisasi internasional ya, sehingga tadi tidak menimbulkan pengertian yang bias ya. Antara ahli teknik di Eropa dengan di Jepang atau dengan di Indonesia, kalau distandarisasi ini akan mempunyai persepsi yang sama. Nah, untuk kali ini kita akan mengenal tentang peralatan gambar yang distandarisasi juga. Ya. Jadi peralatan gambar yang memiliki standar ISO, International Standardization Organization. Jadi alatnya juga harus standar ya. Untuk menghasilkan gambar yang standar, maka alat-alatnya juga harus standar. Maka kemarin sudah diberikan pertanyaan untuk ya menyebutkan dan menjelaskan 11 saja peralatan gambar teknik ya, yang distandarisasi. Jadi ada 11 ya, yang diminta sebetulnya lebih banyak ya, kalau kita mau explore itu banyak sekali peralatan gambar. Baik, kita jawab bersama. Jadi ini ada 11 yang bisa saya tuliskan di sini, yaitu yang pertama kertas gambar, yang kedua pensil, pena atau rapido, yang ketiga kotak jangka dan kelengkapannya, yang keempat macam-macam mistar, kelima macam-macam mal, keenam mal huruf dan angka, ketujuh busur derajat, kedelapan mistar skala, kesembilan penghapus dan pelindung penghapus, ke-10 meja gambar, ke-11 mesin gambar. Ya. Kita kemungkinan tidak akan membahas satu persatu. Saya sudah upload sebuah pustaka ya, PDF ya. Kalian bisa baca sendiri. Saya akan jelaskan ini beberapa peralatan saja yang mungkin perlu kita jelaskan. Yang pertama meja gambar. Ya. Meja gambar kalau kita lihat seperti ini fotonya ya. Fotonya. Jadi di sini meja gambar itu dibagi menjadi ada dua bagian penting. Bagian utama pertama adalah rangka meja dan daun meja. Ya. Rangka meja dan daun meja. Nah, rangka meja ini adalah bagian yang bisa dinaik dan turunkan, tinggi rendahnya bisa diatur. Kemudian daun meja ini tempat meletakkan kertas gambar atau media gambar. Ini bisa diatur kemiringannya. Jadi ketinggiannya bisa diatur, kemiringannya bisa diatur, fleksibel sesuai dengan keinginan dan kenyamanan pembuat gambar. Jadi daun meja ini tempat melekatkan kertas gambar. Jadi bentuknya bisa bermacam-macam meja gambar ini. Ya minimal anak elektro ini atau elektronika ini melihat fotonya. Kalau mau melihat bentuk aslinya ada di lab gambar ya. Dan biasanya untuk anak teknik sipil dan arsitek yang dia ini ada tugas gambar yang membutuhkan, dia harus membeli, punya meja gambar, terutama arsitek ya. Biasanya nah, dia memang diharuskan membeli meja gambar ini. Daun meja gambarnya ini bisa terbuat dari magnet atau non magnet atau dari kaca riben, ya, dari kayu atau dari besi, ya, banyak jenisnya. Nah, ini daun meja. Nah, meja gambar ya. Berikutnya mesin gambar. Ya. Mesin gambar ada dua jenis, mesin gambar jenis lengan dan mesin gambar jenis roll. Jadi dinamakan mesin gambar karena memang ini adalah peralatan untuk memudahkan menggambar. Jadi dengan mesin gambar ini bisa menggantikan 3 peralatan gambar sekaligus, yaitu busur gambar, kemudian mistar T, kemudian
sepasang garis segitiga. Nah, 3 peralatan itu bisa digantikan dengan mesin gambar ini. Ada yang berupa lengan, ada berupa roll. Lengan ini biasanya diklem di ujung kiri atas dari daun meja tadi, ya. Bisa digeser untuk memudahkan membuat ukuran-ukuran, ya, atau garis, ya, itu bisa, ya. Ini ada sebentar. Ya. Jadi ini. Nah, kemudian mistar, ya, mistar ini ada kita kenal dengan nama mistar T atau penggaris T, bentuknya seperti ini, dan ada sepasang penggaris segitiga. Jadi namanya sepasang penggaris segitiga, ya. Ini pasangan sudutnya 30 derajat, 60 derajat, 45. Jadi sepasang. Ya. Kalau mistar T, ini ada 2 bagian mistar, ada kepala mistar, ada daun mistar. Ya. Cara menggunakan mistar T, ya. Dan mistar T ini digunakan untuk membuat garis yang tegak lurus, garis yang sejajar, ya. Sehingga tinggal menggeser-geser di tepi meja gambar ini yang diletakkan kepalanya, jika kita bisa membuat garis yang tegak lurus, yang sejajar. Ini namanya mistar T. Nah, untuk peralatan yang lainnya kalian bisa baca ya sendiri di PDF yang sudah saya berikan, tentang misalnya tentang pensil gambar, tentang busur gambar, dan seterusnya. Nah, berikutnya kita akan mengenal tentang kertas gambar. Ini distandarisasi kertas gambar untuk menggambar teknik adalah menggunakan kertas seri A. Sehingga kita kenal bisa seri A ini bisa mulai ukuran A0, A1, A2, A3, A4, ya. A4. Kita buku gambar menggunakan A3, ya, kita ini. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa kalian harus segera memiliki buku gambar ukuran A3. Satu buku gambar itu cukup untuk tugas 1 semester. Nah, ini ukuran seri A ini, itu bentuk standarnya adalah seperti ini, ya. Didapat dari ya ini, ya, ukuran pokok 1 meter persegi, panjang Y, lebar X, ya. Dengan rumus matematik kita turunkan hingga ketemu lebar 841 mm, panjang 1189 mm. Ini adalah bentuk standar dari ukuran kertas gambar A0. Ya. Untuk mendapatkan standar kertas A0 adalah menggunakan rumus ini. Dari kertas gambar A0, ya, ini tadi A0 841 1189, kita akan mendapatkan kertas ukuran A1, yaitu dari A0 dibagi 2. A1 dibagi 2 menjadi kita dapatkan kertas A2. Demikian juga kertas ukuran A3, ukuran A4. Sehingga kita mendapatkan ukuran kertas yang dalam tabel seperti ini. Mulai A0 sampai A5. Ya. Perbandingan sisi adalah 1:2. Nah, ini adalah bentuk standar ukuran kertas gambar, ya.
Kemudian standar tentang garis tepi. Jadi standar garis tepi ini untuk bentuk landscape itu yang kiri, sisi kiri ini adalah 20 mili, lain itu adalah 10 mili. Kalau potret pun begini, contrite. Nah ini ukuran, ya. Jadi ukuran garis tepi. Ya. Untuk A0, A1 ini 11. Selain sisi kiri, ya, selain sisi kiri. Ya ini sisi kiri. Ini berarti kalau kita pakai ukuran A3 adalah di sini 2 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Ini standar untuk membuat garis tepi. Kemudian skala gambar berikutnya ini, yaitu skala gambar ini adalah perbandingan ukuran linier pada gambar terhadap ukuran linier dari benda sebenarnya. Nah, ini. Jadi kita kenal ada 3, skala pembesaran, skala penuh, skala pengecilan. Ya. Ini skala ini diperlukan, ya, untuk menyesuaikan lebar kertas. Jadi gambar yang terlalu besar mungkin kita perkecil. Kalau lebar kertasnya ya, kecil. Gambar yang kecil kita perbesar. Kita sesuaikan dengan lebar kertas. Kalau pembesaran ini cara penulisannya adalah X/1. Ini pembesaran. Contohnya, ya, misalnya kita mau menggambar rangkaian kontrol, ya. Biasanya rangkaian elektronika itu diperbesar, X/1. Kalau skala penuh sama, ya, proporsional, linear, ya, antara benda sebenarnya dengan gambar sama. Ini skala penuh. Kalau skala pengecilan, ya berarti diperkecil. Itu penulisannya 1/X. Misalnya membuat peta 1/1000, berarti diperkecil 1000 kali. Nah, selanjutnya adalah etiket. Etiket ini disebut juga kepala gambar, merupakan bagian yang harus disantungkan dengan gambar teknik. Jadi ini yang membedakan antara gambar umum, ya, gambar-gambar yang kita kenal, ya, biasa, dengan gambar teknik. Kalau gambar teknik ini biasanya mencakup secara umum, ya, itu ada etiketnya di gambar teknik. Di sini dicantumkan informasi penting tentang gambar. Jadi pada dasarnya tidak ada bentuk yang spesifik, ya, ukuran maupun bentuknya tidak harus ada spesifik baku seperti itu, ya. Tidak, tapi ada beberapa hal yang harus ada di gambar, di etiket ini, di kepala gambar. Yang harus ada misalnya nama pembuat gambar, nama gambar, nama instansi, ya, nomor gambar, tanggal menggambar atau selesai gambar, ya, tanggal diperiksanya gambar, ukuran kertas gambar, skala gambar, proyeksi. Nah, itu beberapa data semua, ya. Biasanya harus ada. Ini contoh etiket yang bisa kita lihat di sini. Sebuah bentuk etiket, ya. Jadi seperti ini, ya. Ini ada ukurannya, ya. Ini dalam mili, ya. 30 mili, 40 mili ini. 3 cm, 4 cm. Ya. Jadi ada ditulis di sini skala, ukuran, tanggal, ya, digambar.
kelas diperiksa, dan seterusnya. Ini nomor gambar, ukuran kertas gambar ya. Jadi letak etiket biasanya ya, kalau bentuk etiketnya seperti ini ya di bawah kanan, ya, kanan bawah ini etiket, di atas garis tepi, di dalam ruang gambar ya, garis tepi yang tadi kita pelajari ya, 1 cm, ini 2 cm ya tadi. Maka disinilah etiket. Jadi etiket ini untuk ukuran kertas A4, A3, A2 adalah seperti ini. Kalau ukuran kertas A0 lebih besar lagi, A1, A0 lebih besar. Jadi ada standarnya. Nah ini contoh etiket. Jadi etiket yang mungkin termasuk sederhana ya. Nah ini jadi etiket yang sederhana ya, ada yang disebutkan di sini, ada nomor gambar, judul gambarnya apa, instansinya gambar, kemudian nama pembuat gambar, kelas, tanggal, dan ukuran-ukurannya. Jadi tulisan harus terbuat dari huruf balok ya, bukan huruf Latin. Dan dianjurkan menggunakan penggaris sablon ya, murmograf. Nah, ini etiket yang mulai rumit ya. Jadi tidak sederhana lagi karena banyak komponen yang muncul, ada ukuran, ada keterangan, ada bahan. Jadi dari bentuk standar yang dikembangkan, ditambah keterangan-keterangan yang lain. Nah ini yang lebih rumit lagi, lebih kompleks lagi, karena ada keterangan-keterangan lainnya, bukan hanya yang pokok tadi. Nah, bahkan kita menjumpai etiket yang memenuhi ya satu blok di sini, kiri, kanan ya, kanan semua ini berupa etiket. Ya, di sini etiket mengakhiri daripada pertemuan kita, tutorial kita yang kedua ini, dan dilanjutkan dengan tugas ya. Ini merupakan tugas pertama, tugas gambar manual ya. Kalian harus punya buku gambar ya. Jadi untuk minggu ini kalian sudah membuat tugas pertama di buku gambar kalian ya. Jadi buku gambar kalian halaman pertama adalah tugasnya membuat etiket seperti ini ya. Ini sudah diberikan contoh etiket yang harus kalian buat standar ya, semua membuat etiket seperti ini. Ukuran-ukurannya ini ya, ini ukurannya 50 mili, 180 mili ya. Jadi lebarnya adalah berapa ini? 25 mili atau 2,5 cm. Panjangnya 180 mili atau 18 cm. Nah, kita buat bagian-bagian. Nah, setelah kita buat bagian-bagian seperti ini, maka kita buat per kolom ini ada keterangannya, ada di sini skala ya. Kosongnya aja karena skala ya. Kemudian ini kita tulis satuan, kemudian tanggal. Ini tanggal ini kalian buat tanggal tugasnya ya, tugasnya kemarin hari Jumat itu tanggal berapa itu, tulis ini ya, tugas pertama. Kemudian digambar nama kalian ya, kemudian name, nomor kelas ini diganti name ya, name ya. Kemudian di sini diperiksa kosong ya, diperiksa ini kelasnya aja diganti name ya. Ini nomor gambar nomor 1, ini A3 ya, keterangan, tulis keterangan nanti untuk memberi nilai.
Nah, di sini ini adalah apa judul ya. Di sini kepala gambar atau tulis etiket. Di sini adalah institusi ya. Fakultas Teknik Elektrik ya. D3 Elektronika UNED. Nah, gitu aja ya. Di sini D3 Elektronika UNED. Nah, tulisan-tulisan ini menggunakan penggaris sablon. Silahkan kalian cari ukuran yang sesuai, berapa 3 mili atau ya kalian sesuaikan dengan kolomnya. Kolomnya ini berarti kan ini kalau 15 dibagi 3 berarti 5 ya, 5 senti ya. Ini 1 senti. Jadi 5 mili ya, 5 mili setengah senti. Jadi 0,5 mili sablonnya ya. Penggaris sablonnya itu ukuran 0,5 mm. Kita buat nanti di garis sablon semua. Oke. Ya. Ya, tugas ini selama 1 minggu. Jadi kalian buat sebaik-baiknya ya. Di halaman pertama buku gambar kalian buat garis tepinya yang standar kita buat. Kemudian ini adalah di kanan bawah di atas garis tepi seperti tadi penjelasan ya dalam tutorial sebelumnya tadi. Kalian buat di kertas gambar kalian halaman lembar pertama, kemudian setelah itu kalian scan menggunakan cam scanner, kirim ke alamat ujian tugas kuis ya, gmail.com ya, kirim ya. Itu mungkin itu penjelasan dari saya ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.